Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, dalam kanal YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan panduan tentang membuat ujian online atau ulangan online menggunakan aplikasi iSpring Quizmaker. Nah, pada video kali ini saya ingin sedikit memberikan panduan tentang cara mengatur aturan ulangan online yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Nah, bagaimana caranya? Langsung kita praktekkan saja bersama. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membuat sebuah project ulangan online di mana kita sudah memiliki dua bank soal, yaitu ada bank soal 1 dan ada bank soal 2. Bank soal 1 berisi 15 pertanyaan dan bank soal 2 berisi 100 pertanyaan. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Nantinya rencananya soal online ini akan saya berikan dalam bentuk pilihan ganda semua, di mana soalnya yang akan saya berikan kepada peserta didik saya adalah 40, jumlahnya 40, di mana poinnya yang kemarin sudah kita atur adalah setiap pertanyaan bernilai atau memiliki bobot nilai 2,5 poin gitu. Nah, di bank soal hanya 15, jadi nanti kita atur terlebih dahulu Bapak Ibu, karena hanya 40 ya. Jadi kita atur terlebih dahulu. Di sini nanti di bank soal pertama akan saya atur hanya 10 saja yang keluar. Sedangkan di bank soal yang kedua, karena di bank soal 1 tadi sudah 10, berarti kita atur di angka 30 ya. Jadi nanti totalnya yang keluar adalah 40. Nah, bagaimana supaya nanti dia ini keluarnya bisa secara acak, sehingga setiap peserta didik dengan peserta didik yang lainnya itu soalnya pasti akan berbeda. Kalau tahu misalkan ada yang sama, mungkin hanya 1, 2, 3 soal saja yang sama gitu ya. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Kita masuk ke bagian properties, klik gambar roda gigi tadi ya. Nah, di sini nanti kita akan ada dua jenis quiz, ada graded dan ada survei. Karena untuk keperluan ulangan online kita pilih yang graded saja. Nah, di sini ada 4 pilihan, ada main, navigation, question default, dan juga result. Nah, yang pertama adalah main propertiesnya yang kita rubah, karena ini sekedar untuk panduan di YouTube, jadi saya berikan namanya adalah project ulangan online untuk kanal YouTube. Tapi kalau nanti Bapak Ibu menggunakannya sebagai ulangan online, maka nanti dirubah namanya adalah ulangan online sejarah Indonesia kelas 11 kelas 11 gitu. Nah, untuk ukurannya, yaitu ukuran kuisnya atau ukuran tampilan yang akan kita keluarkan, itu kita biarkan saja 4,3, dan ukuran pixelnya juga kita biarkan saja. Kemudian passing score ini adalah nilai ambang batas ya, atau KKM lah. Di beberapa sekolah berbeda istilahnya, tapi fungsinya adalah untuk memberikan standar nilai terendah agar anak-anak ini bisa dikatakan lulus untuk salah satu bab yang kita ajarkan kepada peserta didik kita. Nah, di sini nanti ada dua kotak passing score-nya. Di sini ada kotak untuk value-nya atau nilai dari KKM yang akan kita masukkan. Nah, di sini nanti ada dua jenis, ada persentase, ada yang kedua adalah poin. Nah, mana yang pilih? Keduanya bisa dipilih. Kalau untuk nilai maksimalnya 100 tidak akan ada masalah, baik itu persen ataupun poin. Tetapi jika nilai maksimalnya lebih dari 100, nah ini nanti akan membingungkan Bapak Ibu. Maka dari itu saya sarankan untuk menggunakan poin saja. Nah, karena di sini untuk panduannya saya buat nilai maksimal adalah 100, dan di sekolah saya KKM untuk kelas 11 itu adalah 72, maka saya tulis di sini 72 points. Jadi ketika nanti anak-anak mendapatkan nilai di bawah 72, maka secara otomatis dia akan mendapatkan pemberitahuan jika nilainya dia di bawah KKM. Kemudian di sini display resultnya, atau untuk cara menampilkan hasil dari ulangan online peserta didik kita bisa memilih 3 diantaranya. Yang pertama adalah persentase endpoint, yang kedua adalah persentase saja, dan yang ketiga adalah poin saja. Saya sarankan untuk menggunakan persentase endpoint saja. Kemudian di bagian time limit ini sudah jelas
bisa diartikan sebagai batasan waktu pengerjaan ulangannya. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan ulangannya dibuat tidak terbatas, ini jangan dicentang ya. Stop quiz after exceeding the time limit, ini jangan dicentang. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin memberikan batasan waktu, diklik centang. Nah, di sini nanti ada 2 kotak, yaitu untuk pengaturan menit dan ada pengaturan detik. Untuk pengaturan detiknya kita buat 0 saja. Kemudian untuk pengaturan waktunya biasanya 60 menit atau mungkin bisa dirubah menjadi 75 menit tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu ya. Di sini saya atur menjadi 75 menit. Kemudian untuk items ini adalah percobaan ya. Jadi nanti anak-anak ini bisa mengambil ulangannya berapa kali gitu ya. Karena kita gunakan aplikasi iSpring Quizmaker ini untuk membuat ulangan online, jadi mereka hanya boleh mengambil kesempatan untuk mengerjakan ini hanya 1 kali. Jadi dipilih just one saja, jangan dirubah. Tapi nanti di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu pilih. Kalau untuk membuat latihan soal, saya sarankan unlimited ya. Jadi anak-anak bisa mengulang kembali dan kembali. Kemudian quiz taker info ini untuk ini harus dicentang dulu ya, X for quiz taker information. Jadi fungsinya adalah untuk kita ini mau mengambil atau mengumpulkan data dari peserta didik kita ketika dia menjadi seorang peserta ulangan ini apa saja gitu. Biasanya kan kalau yang kita butuhkan adalah nama lengkap, kemudian kelas, dan yang terakhir adalah nomor absen. 3 itu ya yang biasanya sering kali pasti ada di setiap ulangan untuk data dari peserta ulangan. Nah, di sini kita diberikan beberapa pilihan. Di sini ada sekitar kalau untuk pengaturan standarnya atau pengaturan bawaan dari aplikasi iSpring-nya ada sekitar 7. Tapi di sini tidak kita butuhkan semuanya, tapi tidak perlu kita hapus. Ini ya. Yang pertama adalah field name, ada name, email, company, department sampai address. Untuk name-nya ini kita rubah saja menjadi nama lengkap ya. Nah, kemudian di sini ada bagian condition. Condition ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah mandatory, kedua ada optional, dan terakhir adalah do not X ya. Jadi kalau untuk mandatory ini adalah sebuah form yang wajib diisi oleh peserta ulangan. Kalau kita memilih mandatory, kalau optional artinya boleh diisi, boleh tidak. Sedangkan kalau untuk do not X ini maka tidak harus ditanyakan ya. Jadi untuk kolom ini tidak akan ditampilkan ke peserta didik gitu. Karena nama lengkap kita butuh, kita pilih mandatory ya. Nah, untuk variabelnya nggak bisa dirubah, nggak apa-apa, biarkan saja. Untuk default value-nya dikosongi saja. Kemudian di bagian email, nah ini apakah Bapak Ibu butuh? Kalau saya pribadi saya jarang sekali menggunakan ini karena saya sudah mendapatkan informasi nama lengkapnya. Jadi saya tidak terlalu butuh untuk emailnya. Jadi saya pilih untuk do not ask saja. Kemudian untuk bagian company ini kita rubah menjadi kelas gitu. Kemudian di bagian kondisinya kita rubah jadi mandatory agar nanti tetap diisi oleh anak-anak. Sedangkan variabelnya kita ganti jadi kelas. Kemudian untuk departemennya kita rubah jadi nomor absen. Kemudian di sini kondisinya kita rubah jadi mandatory. Untuk departemennya kita rubah jadi nomor absen. Nah, sampai di sini kita sudah cukup, sudah tidak perlu mengubah form ya yang harus diisi oleh peserta quiz atau peserta didik kita. Kita klik OK. Kemudian kita sudah selesai di bagian main propertiesnya ini ya. Kemudian kita pindah ke bagian navigation. Jadi bagian navigation ini ada sekitar 2 lah ya, karena preset ini nanti akan berubah secara otomatis ketika kita merubah bagian navigation dan question pool. Untuk bagian menu yang pertama navigation ini ada 2 pilihan, ada submit one question at time, kemudian ada submit all at once. Kalau saya pribadi saya sarankan untuk memilih yang submit all at once. Kita klik di sini. Kemudian allow user to finish without answering all question, kita biarkan saja, jangan kita centang ya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah kalau kita centang di sini kita akan membiarkan atau mengizinkan peserta didik kita
itu bisa mengklik submit jawabannya meskipun dia tidak menjawab semua soal. Jadi misalkan mereka ini hanya menjawab dari 40 cuman dijawab 35, mereka sudah bisa menyelesaikan kuis ini ya. Jadi nanti nilainya tidak maksimal gitu loh, karena ada beberapa pertanyaan yang tidak dijawab. Jadi kalau saya pribadi, saya selalu tidak saya centang di bagian allow user to finish without answering all question. Ini juga nanti bisa menjadi pengingat bagi anak-anak jika ada soal-soal yang dilewati. Kan biasanya ada anak-anak itu yang aduh soalnya ini kok susah ya, sudah saya lewati dulu, saya kerjakan yang mudah-mudah saja. Jadi untuk mengingatkan anak-anak juga saya sarankan untuk tidak dicentang. Kemudian di bagian question pool ada dua, include all groups from the quiz. Ini maksudnya adalah kita mengikut sertakan semua pertanyaan dari kategori-kategori atau kelompok-kelompok soal yang sudah kita buat. Yaitu kan kalau contohnya dari saya ini ada bank soal 1 dan ada bank soal 2. Kalau saya pribadi saya pilih yang nomor 2, select random groups. Saya klik di sini. Dari sini nanti ada pilihan all 1 dan 2. Kenapa hanya 2? Karena di bank soal saya cuma ada 2 kategorinya. Kalau misalkan kategori soal saya ada sampai 10, pasti nanti di sini akan muncul angka 10 ya. Jadi saya klik aja 2. Kemudian di sini ada bagian shuffle question from the selected groups. Artinya adalah kita akan mengacak pertanyaan-pertanyaan dari grup-grup yang dipilih gitu. Saya centang saja agar nanti anak-anak tidak atau peserta didik kita itu antara satu dengan yang lainnya pertanyaan yang mereka dapatkan tidak sama gitu, diacak ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di bagian preset ini secara otomatis akan berganti sendiri ketika kita mengubah dua bagian ini tadi ya. Kemudian kita lanjut ke bagian question default. Nah, question default ini nanti ada dua bagian juga, question option dan feedback. Untuk bagian poin saya rasa tidak usah dirubah karena di bagian Excel di video kemarin kita sudah men-settingnya ya. Kita setting menjadi 2,5 poin. Untuk itemsnya kita buat satu saja, karena apa? Kalau kita buat berkali-kali itu namanya bukan ulangan tapi latihan soal gitu ya. Jadi untuk percobaan menjawab pertanyaannya kita berikan satu kali saja. Kalau salah ya sudah berarti salah gitu. Jadi tidak ada kesempatan berikutnya untuk mencoba menemukan jawaban yang benar. Kemudian untuk shuffle answer-nya ini adalah fungsinya untuk mengacak opsi-opsi jawabannya gitu. Kan di video sebelumnya kan saya sudah menjelaskan untuk simbol huruf kapital A sampai E-nya mending dihapus saja agar nanti ketika jawabannya di shuffle itu dia tidak menjadi patokan bagi anak-anak gitu. Oh ini ternyata huruf meskipun diacak tapi kan tetap aja oh ini huruf E gitu. Ini opsi E gitu. Jadi kelihatan gitu. Nanti bisa menimbulkan kerjasama untuk mencari jawaban antara satu anak dengan anak yang lain gitu. Kemudian untuk allow partial answer ini kita kosongin saja. Kemudian do not apply penalty for answer question ini juga kita kosongin saja. Allow user to skip survey question kita kosongin juga. Dan di bagian limit time to answer the question ini biasanya saya pilih bisa juga tidak gitu ya. Ini maksudnya adalah untuk memberikan batasan kepada peserta didik kita ketika akan menjawab soal. Misalkan soal nomor 1 kita berikan batasan untuk mengerjakannya selama 1 menit. Jadi kalau misalkan selama waktu 1 menit itu dia tidak bisa menjawab, maka otomatis dia tidak akan bisa kembali lagi ke soal nomor 1. Tetapi saya seringkali tidak mencentang bagian ini. Kenapa? Karena yang namanya peserta didik biasanya kan ketika dia melakukan ulangan dari 40 soal itu jarang sekali mereka ini bisa mengerjakannya secara runtut ya. Artinya dari nomor 1 runtut terus nomor 2, 3, 4, 5 sampai nomor terakhir 40. Biasanya mereka mengerjakannya loncat-loncat karena ada beberapa anak yang merasa aduh nomor 2 ini kok terlalu sulit ya. Nanti saja saya jawab, saya pindah dulu ke soal berikutnya. Nah, untuk memberikan keleluasaan anak-anak dalam memilih mana soal yang akan mereka jawab terlebih dahulu, ada baiknya kita biarkan ini diancentang saja atau tidak dicentang gitu ya Bapak Ibu.
Kemudian di bagian feedback, di sini ada beberapa, di sini juga saya rasa tidak usah diganti karena di bagian form Excel kemarin itu juga sudah ada feedback ya, dan sudah kita atur feedbacknya. Kalau jawabannya benar kita kasih, kita beri informasi benar, kalau jawabannya salah kita beri informasi salah gitu. Sedangkan partial question ini jawaban parsial yang benar ini tidak usah dirubah juga ya. Kemudian kita berpindah ke bagian result. Di bagian result ini ada dua tab yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah if user pays dan juga if user fails. Kalau if user pays ini sudah jelas, di sini nanti untuk mengatur tindakan akhir ketika mereka sudah menyelesaikan atau mensubmit hasil ulangan mereka atau hasil kerja ulangan mereka. Nah, di sini ada dua, ada finish action. Setelah mereka selesai, mereka ngapain gitu? Apakah mereka nanti bisa menutup jendela browsernya atau tidak? Kalau saya pribadi, ini saya biarkan saja, close browser window. Atau nanti Bapak Ibu juga bisa memilih yang ini, go to URL, kita berikan URL dari sekolah Bapak Ibu masing-masing saja gitu ya. Kalau saya pribadi, saya buat ini close browser window saja, tutup gitu ya. Nah, untuk ini adalah bagian reporting, ini sangat penting. Bagian reporting ini nanti ada beberapa pilihan. Di sini ada execute JavaScript, nanti ada send quiz result to email, send quiz result to server, ada disable quiz review if enable to send the report gitu ya. Kalau saya pribadi, saya seringkali menggunakan yang send quiz result to email. Jadi nanti Bapak Ibu bisa isi dengan email Bapak Ibu masing-masing. Nah, seperti ini, kita copy saja. Nah, kemudian di bagian send detail result kita centang juga. Di bagian customize ini tidak usah kita rubah Bapak Ibu, biarkan saja, karena nanti di email juga kita hanya yang kita butuhkan datanya adalah nama, kelas, nomor absen, dan nilainya saja, sudah, itu sudah cukup Bapak Ibu. Ini di video berikutnya nanti ini hasilnya akan dikirimkan langsung ke email Bapak Ibu ya. Jadi nanti setiap anak ketika sudah selesai dia akan mengirimkan hasilnya. Aplikasi iSpring akan otomatis mengirimkan hasilnya ke email kita masing-masing, email Bapak Ibu guru. Sedangkan untuk send quiz result to server ini, di video yang terpisah akan coba saya berikan panduan bagaimana cara membuat server ya, untuk mengkolek atau mengumpulkan hasil-hasil quiz dari peserta didik kita. Ini pasti akan butuh video yang agak panjang juga untuk membuat servernya, jadi video terpisah saja. Kemudian bagian ini kita kosongin saja, jangan dicentang. Kita berpindah ke if user fails ya. Di sini juga sama, kita klik send quiz result to email, kemudian kita isi, kemudian kita biarkan saja di sini. Nah, sampai di sini ini ya, jika anak-anak gagal kita juga akan mendapatkan hasilnya. Jika anak-anak berhasil, maksudnya di atas KKM nilainya atau di bawah KKM, kita tetap akan mendapatkan laporan dari iSpring. Jadi dua-duanya ini harus kita isi. Untuk di bagian reportingnya saya biasanya menggunakan yang email. Nah, sampai di sini kita sudah selesai untuk mengatur bagian aturan soalnya. Kemudian ada beberapa hal lagi yang akan kita rubah, yaitu di bagian result slide. Jadi kalau misalkan ulangan ini kita gunakan untuk beberapa kelas, maka dari itu kita harus meniadakan atau menonaktifkan untuk fitur enable quiz review. Jika kita centang, maka nanti akan muncul Bapak Ibu hasil dari pengerjaan soal yang dilakukan oleh anak-anak. Misalkan nomor 1, mereka jawabannya benar, ketika mereka milih A, itu nanti keluar semua. Terus di bawahnya juga ada penjelasan, ini jawaban yang benar yang mana. Takutnya kalau misalkan ulangan ini kita buat untuk beberapa kelas, nanti kalau kelas pertama sudah selesai, mereka juga bisa mengirimkan misalkan hasilnya, ini nomor 1 jawabannya, kalau kamu dapat soal yang seperti ini nanti jawabannya seperti ini gitu. Nah, kita untuk meminimalisir hal-hal yang seperti itu, saya sarankan untuk
nonaktifkan bagian enable quiz review gitu ya, kita centang saja atau kita hilangkan centangnya. Kemudian allow user to print result, kita hilangkan centangnya juga. Untuk ketiga bagian ini kita biarkan saja. Kemudian di bagian slide gagal atau slide di bawah KKM, maka kita hilangkan juga. Nah, sampai di sini kita sudah selesai. Bapak Ibu bisa menyimpan perubahan pengaturan yang sudah kita lakukan bersama tadi, yaitu bisa klik Ctrl plus S di keyboard atau mengklik bagian kiri atas simbol this ya. Sampai di sini saya rasa untuk panduan singkatnya sudah saya jelaskan semuanya. Di video berikutnya akan kita bahas bagaimana cara mengonlinekan hasil ulangan yang ulangan online ya yang sudah kita buat, agar nanti bisa diakses oleh anak-anak dari rumah. Nah, kita sudah berada di penghujung video. Jika ada penjelasan saya yang kurang jelas bagi Bapak Ibu bisa menanyakan di kolom komentar, atau Bapak Ibu bisa kirim DM atau pesan pribadi kepada saya di Instagram saya. Bapak Ibu bisa lihat di video akhir ini untuk akun Instagram saya. Saya mohon maaf jika ada kurang-kurang dalam penjelasan yang saya berikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu dan anak-anak di kanal YouTube saya. Jika ada pertanyaan seputar video yang saya unggah di kanal YouTube saya, Bapak Ibu bisa mengakses atau menghubungi saya di Instagram @muhammad_handoko, atau Bapak Ibu juga bisa mengakses berbagai macam artikel informasi tentang sejarah di www.belajarsejarah.web.id. Dan jika Bapak Ibu merasa kanal YouTube saya ini bermanfaat, jangan sungkan untuk mengklik subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Salam Historia.